dan semoga kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur bahwa kita niku diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Jadi sebenarnya Allah niku bisa menciptakan kita itu dadekno apa iki sajane iso. Dilahirkan kapanpun juga bisa. Jadi misalkan Allah itu berkehendak kita dilahirkan pada masanya Nabi Nuh, itu juga memungkinkan karena roh kita itu sudah diciptakan bersamaan. Nah, sehingga yang kita itu patut bersyukur seandainya kita itu diciptakan, dilahirkan itu pada masanya Nabi Nuh, itu kurang tentu kita itu ikut beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan misalkan kita itu diciptakan atau dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad, belum tentu kita itu nanti kemudian iman kepada Nabi Muhammad. Iso-iso malah jadi koncone Abu Jahal barang. Jadi yang patut banget kita syukuri, kita itu ya diciptakan oleh Allah atau dilahirkannya oleh ibu kita niku pada masa zamannya telah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang patut kita syukuri karena umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Maksudnya Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat ketika kita itu melakukan satu kesalahan. Dan patut bersyukur pula bahwa kita itu diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Manusia itu enak. Padahal sebenarnya Allah bisa juga menciptakan kita itu sebagai misalkan dadekno jin ya iso, dadekno setan ya iso, misalkan begitu. Tapi karena manusia itu enak banget. Manusia itu lek salah. Ngono biasanya ya sepurone aku khilaf wis katut bujukane setan. Sing disalahno sapa? Setan. Memang menjadi kambing hitam itu tidak enak. Jadi kita itu misalkan bahkan misalkan kita itu tidak salah, disalahne wong lu gak enak. Ketika kita melakukan satu kesalahan, ngono disalahno apa enggak? Gak enak. Apa maneh gak salah. Iya. Jadi lah setan itu sering jadi kambing hitam kita atas dosa-dosa kita. Yo jen ngono iku digodha setan malih katut. Setan itu gak enak. Setan gak enak. Makanya setan itu salahnya pisan. Ketika salah di surga itu, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam itu, langsung diusir oleh Allah dari surga dan tidak bisa kembali ke surga. Lah manusia itu salahnya berkali-kali. Kita itu dosane sebolak-balik. Ngono iku sik banyak harapan masuk surga. Malah penak nemen ya. Makanya kita itu patut bersyukur bahwa kita itu diciptakan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad dan diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Lah manusia itu enak. Jadi Yesus ini penak. Jadi cara salah wis ngono iku sing disalahno setan, padahal bisa jadi setannya awake dhewe. Karena bisa jadi setan itu adalah minal jinnati wan nas, jadi setan yang bentuknya sebagai jin atau sebetulnya sebagai manusia. Jadi bisa jadi kita itu ya mungkin ya kadang-kadang jadi kelompok setan barang. Nah, makanya bersyukur kita itu jenggernya sebagai manusia itu nanti enak. Karena apa? Kalau manusia itu terutama umatnya Nabi Muhammad itu tidak langsung diazab kalau dia berbuat dosa, dan manusia itu masih banyak kesempatan. Saking sayangnya Allah kepada manusia itu banyak kesempatan untuk bertaubat. Masih dosa bolak-balik itu sih bangga, ada potensi, ada
kesempatan kita itu untuk mau untuk dimaafkan oleh Allah kalau kita mau bertaubat. Nah, itu yang patut kita syukuri. Semoga syukur tok, seneng tok sebagai manusia pun. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada aqsamun najasat wa kaifiyatu izalatiha. Macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Al-ula, yang pertama najis itu adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu yaitu najisnya anjing dan babi dan anak-anak dari keduanya. Anak dari salah satu dari keduanya. Misalkan anjing menikah dengan kambing. Ponok menikahi ya karo. Pokoknya anjing menikah dengan kambing, kan ukurannya meh padha. Tak gawe mbek sapi kok gak imbang, wis meh padha. Dadi anjing dengan kambing. Lah ketika menikah dan melahirkan anak, bentuknya anaknya kok kambing misalkan, lah maka kambing itu hukumnya tetap najis. Bahkan misalkan bentuknya bentuknya kambing. Meskipun nanti suaranya jenggong, ya, misalkan anjing tapi di kanca-kancane gak iso omong-omongan soalnya sing liyane mbek situe jenggong misalkan ngono ya, itu bangga nanti hukumnya dihukumi sebagai anjing. Nah, sekarang bagaimana anaknya itu berupa manusia, misalkan menungso kawin karo anjing, itu bagaimana nanti? Lah maka manusianya itu hukumnya ya sama dengan anjing, tapi dia tetap taklif, wajib sholat. Jadi ono wong wedok misalkan kawin dengan anjing, kemudian hamil, terus punya anak, bentuknya manusia, maka manusia itu hukumnya juga najis mughalladhah. Air liurnya juga seperti air liur anjing, tapi dia taklif tetap wajib sholat, atau wajib sholat. Di yang hukumnya yang lain sama persis dengan manusia, cuma yang beda adalah najisnya tetap dihukumi najis. Terus kemudian kenapa demikian? Kenapa kok misalkan anjing dengan kambing tadi kok yang dimenangkan adalah yang terberat, yaitu anjingnya? Itu karena ada kaidahnya begini, innal far'a yatbaul akhassa min aslihi fin najasati, bahwa anak itu mengikuti kepada yang lebih berat dari yang paling jorok atau paling berat dari orang tuanya di dalam masalah najis. Dia kalau kambing sama anjing itu kan yang lebih berat dalam masalah najis adalah anjing pun. Terus kemudian ini di bawahnya ada tapi tidak perlu saya sebutkan karena ini masalah nasab pun. Sababu tasmiyatil bil mughalladhah. Kenapa najisnya anjing dan najisnya babi itu disebut dengan najis mughalladhah? Di anna syari' ghalladha fi hukmiha. Karena syariat itu memberatkan atau menganggap berat dari hukum najis tersebut. Najis itu dianggap najis yang berat karena ada perlakuan khusus kepada najis tersebut. Sebenarnya kalau yang sharih ada dalam Al-Quran itu adalah babi, tetapi untuk anjing itu yang muncul adalah di hadis. Sehingga kalau orang yang hanya membaca dari Al-Quran itu ya berarti anjing itu tidak termasuk najis mughalladhah. Makanya pernah disampaikan oleh MTA nih
karena tidak menggunakan teks hadis, sehingga ketika melihat pada di Quran itu hanya yang disebutkan adalah babi, sehingga mereka menghukumi anjing itu tidak termasuk najis mughalladhah. Bahkan sampai dikatakan minal makulat, yang boleh dimakan. Nah niki nggih, itu nanti populasi anjing bisa bisa drastis habis gitu. Saya enggak pernah ada yang mengatakan kalau tikus itu termasuk hewan yang halal ya. Itu cara yang mengatakan tikus halal paling resik tikus. Nggih. Kalau nopo pari sing tikusen gitu. Saya enggak pernah ada yang mengatakan halal. Pun. Terus bagaimana cara membersihkan nopo najis mughalladhah, menyucikannya, yaitu dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan ainnya. Yang salah satu dari 7 basuhan itu dengan menggunakan tanah, menggunakan turab, debu atau tanah. Nah, itu setelah menghilangkan ainnya. Jadi ain itu adalah yang tampak dari najis. Misalkan telak asu, ya telak asu itu kan sing jelas ketok telak asu. Misalkan telak asu itu nemplek no gene musola, no gene teras ya. No teras. Nah, itu harus dihilangkan dulu bentuknya. Barangnya yang tampak itu dihilangkan dulu sampai bersih, baru kemudian dibersihkan dengan menggunakan air 7 kali, yang salah satunya dengan debu. Terus bagaimana yang paling afdol? Yang paling afdol, debu itu dicampurkan pada basuhan yang pertama. Debunya dicampurkan dalam basuhan yang pertama. Baru setelah yang satu kemudian diteruskan dengan basuhan yang kedua sampai yang ke-7. Hatta law asobahu rosyasun fi ayyi ghuslatin ba'daha fa yaghsilu ma asobahu bil ma'i dunat turabi bi adati ma bagian ghuslatun. Diku kemudian disebutkan ada 3 cara untuk membersihkan najis mughalladhah. Yang pertama, masjul ma'i bidrob hatta yatakaddaru. Jadi tanah itu dimasukkan ke dalam air sampai budak airnya. Kemudian sumawat ala mahalin najasati. Kemudian air itu disokkan ke tempat yang najis, itu yang paling utama. Yang kedua, tanahnya atau debunya taruh di tempatnya najis. Misalkan icae nopo telake asu nek kene. Wis diresiki telake, dikai debu, baru kemudian disiram. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, disirami air terus kemudian dikai debu, terus disiram lagi. Itu 3 cara. Tapi yang cara yang paling utama debu tanah atau debu yang dicampur dengan air kemudian disiramkan. Gitu boleh sampai 7 kali. Jadi misalkan semua banyu sak cebuk dikai debu itu langsung diseret 1, 2, 3 itu boleh. Boleh begitu. Yang penting ada unsur tanahnya. Ada yang pernah bertanya, Pak, saya itu kerja di Cina, di Korea. Dan di Korea di hotel atau di rumahnya itu di apartemen tingkat dhuwur ngoten tingkat 20 napa pinten. Dan di rumah itu tugas saya itu ngurmati asu. Dan kadang-kadang lek masak daging
babi. Nah, daging babi. Itu kan saya pasti bercampur dengan najis mughalladhah. Sementara untuk mencari tanah itu perkara yang sulit. Nah, nggih. Lawan tingkat dhuwur arep mudhun. Itu bagaimana? Ada di salah satu kitab karena meneliti itu boleh debu itu digantikan dengan sabun. Dan di debu itu bisa digantikan dengan sabun itu. Insya Allah ada itu nanti kapan-kapan di kitab apa itu ada. Dan itu yang yang ada. Tapi yang kalau sesuai dengan nasnya itu ya pakai debu. Jadi ya sebenarnya tidak sulit. Artinya misalkan yos sesekali mudun nang isor nyiapno debu sak timbo napa nguk sawaya-waya arep adus krocok. Dan nyuci bajunya gimana ya sama seperti itu. Salah satunya campur dengan tanah pun. Ya oleh iso oleh juragan sing ra ngono. Juragan ngono. Pun yang kedua, tadi yang pertama najis mughalladhah. Pun yang kedua, najasatul mukhaffafah, najis yang mukhaffafah. Jadi najis yang kedua najis mukhaffafah. Disebut dengan najis mukhaffafah li anna syari' khaffafa an hukmiha. Karena syariat itu meringankan dalam hukumnya. Wa ya allati tatawaffaru fiha arba'u syurut. Di mana najis mukhaffafah itu berlaku 4 macam syarat. Jadi ada 4 syarat sehingga najis itu disebut dengan najis mukhaffafah. Yang pertama, ayyakuna baulan, harus pipis. Selain pipis tidak boleh, harus pipis. Yang kedua, pipisnya dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan tetap bukan najis mukhaffafah. Yang ketiga, alla yablugha as-sabiyyu haulaini sanataini, dia belum berumur 2 tahun. 2 tahun itu hijriah. 2 tahun itu ukurannya pakai hijriah. Jadi misalkan lahirnya 10 Syawal, nah 10 Syawal 2 tahun kemudian itu umurnya 2 tahun. Jadi tidak pakai Januari Februari. Maka penting bagi kita itu niteni anak iki lahire hijriah tanggal piro, biar tahu nanti anak itu sudah 2 tahun atau belum. Yang pertama. Kemudian ketika anak itu sudah masanya haid, sudah masanya balik, kita bisa memastikan bahwa anak itu sudah benar-benar balik atau belum. Kalau misalkan darahnya keluar sebelum umur 9 tahun yang hitungan bulan Komariah, maka darah yang keluar itu tidak disebut dengan darah haid. Itu makanya perlu. Atau misalkan sampai umur 15 dia tidak keluar darah. Lalu 15-nya itu dihitung juga menggunakan hitungan tanggal Komariah. Itu pentingnya kita tahu tanggal Komariah yang hijriah itu. Yang keempat, alla yut'ama ghairal labani litaghaddi. Anak tersebut belum makan kecuali susu ibunya. Jadi makannya hanya susu ibu. Nah, jadi 4 syarat itu maka najis tersebut disebut dengan najis mukhaffafah. Jadi pipisnya anak laki-laki sebelum umur 2 tahun dan dia belum makan kecuali air susu ibunya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia itu pernah dikasih madu untuk dicetain, okay? Jadi ajarannya Nabi itu diantaranya nyetain niku bayi niku digawa nang ini wong sing alim, dikongkon disuwun untuk mamah kurma atau madu biar ludahnya orang alim itu bercampur dengan bayi itu. Jadi biasanya di mamahno kurma, terus kurmane di makno, atau dikasih madu
madu, masukkan mulut terus nah itu biar campur dengan ludahnya orang alim. Itu kalau budaya yang biasa diajarkan Nabi seperti itu. Dan itu sangat baik karena itu juga biasa dilakukan oleh Nabi. Ya wong alim ya, aja asal-asalan dicampurno oleh artis dan suaranya enak. Ketemu pemain bal-balan dan iso kaya pemain bola mboten, itu tidak ada berkahnya. Itu orang-orang alim saja itu dicetak. Maka baik misalkan kalau akikoh barang ngoten niku bayi yang belum masih kecil, akikoh ku sih bayi petung dino atau 4 gak petung dino lek gak iso ya pinten niku 21 utawa 41 dino nggih lek iso ya petung dino niku. Nah sik cilik niku diundang ngundang orang alim untuk motong rambut sekaligus nyetaki. Nah, isin saya digawa diparakno nang ngene wong alim untuk nyetaki konang slatri, konang pundi ngoten nggih. Pondok-pondok sing kiainya alim-alim niku disuwun nyetaki. Lek kula singen nggih tak gawa ngoten. Tak gawa nang ngene orang-orang alim karung gawa madu, ojo iki yen cetaki ra nggo apa-apa. Engko anake nek suguhan kacang, gawe kacang. Repot ya. Gawa. Dadi ngriko nggawa madu napa nggawa kurma. Nyun niki nyun dicetaki ngoten. Diojo kon golek yaine saken. Nah niku kok yaine wis gak duwe apa-apa anake napa nongko iki cetaki nongko ya mules. Nah, itu yang perlu kita budayakan. Jadi kalau kita punya anak itu dibawa ke orang alim, sehingga lek wong dhisik tambah gampang, mesti langsung ditoni, cuh. Ben pantes dicetaki. Niku cetaki seneng. Jadi untuk anak yang belum berumur 2 tahun, kalau dia itu sudah kemasukan semacam gula atau madu atau kurma itu tidak masalah, tidak apa-apa. Karena itu sifatnya tidak tahodi. Tahodi itu untuk makan. Anak yang belum 2 tahun itu kan tidak makan apa-apa, cuma susu itu sebenarnya kan sudah kuat, sudah cukup dia. Nah, maka kalau misalkan sudah kemasukan tapi untuk nyetaki itu tidak masalah, karena itu tidak disebut dengan tahodi, tidak disebut dengan makan yang menguatkan pun. Terus kenapa bayi perempuan dan bayi laki-laki itu kok tidak sama? Kok tidak sama sih? Kan kudunya podo-podo bayi ini. Kenapa ada perlakuan berbeda di dalam masalah najis yang dikeluarkan? Yang pertama ada ta'abud, memang ada petunjuknya seperti itu, nasnya seperti itu. Jadi tidak bisa di otak-atik koyok misalkan masalah ini rodok itu kan hanya susu. Kalau transfusi darah tetap tidak bisa menjadikan rodok, itu nas. Sama dengan ini. Terus ada yang mengatakan lagi karena pipisnya bayi laki-laki itu lebih ringan dan lebih gak bau pesing atau begitu misalkan, lebih ringan dibandingkan pipisnya perempuan. Dikatakan lagi li'annahu yubtala daiman bihamli, karena bayi laki-laki itu yubtala, dicoba selamanya dengan membawanya. Terus dikatakan lagi li'anna asla khalqihi min ma'in
watinin Sayyidina Adam wa asli khalqiha min lahmin wadamin Sayyidina Hawa. Dikatakan lagi, kenapa kok bayi laki-laki dan perempuan itu berbeda? Karena asal penciptaannya untuk Sayyidina Adam itu perkara yang suci, yaitu air dan tanah. Jadi Nabi Adam itu dulu penciptaannya dari lemah, dicampur banyu, jadi kayak lempung itu terus dibentuk. Itu kan kedua-duanya kan suci. Nah sementara sementara Ibu Hawa itu diciptakan dari daging dan darah, yaitu Sayyidina Ibu Hawa itu kan diambilkan dari tulang rusuknya, itu kan najis, maka dihukumi pipisnya itu juga najis. Terus dikatakan lagi karena li'anna bulughihi bima'in tohirin wa bulu'iha min ma'in najisin damul haid. Dikatakan lagi bahwa sampainya baliknya laki-laki itu adalah dengan air yang suci, yaitu air mani, sementara baliknya perempuan itu dengan air yang cairan yang najis, yaitu darah haid. Jadi seperti itu. Itu kenapa hikmah dari pembeda antara perempuan dan laki-laki dalam masalah najis mukhaffafah. Kemudian bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah? Cara menghilangkannya adalah dengan diciprati banyu kepada najis tersebut ma'al ghalabah, di mana airnya itu lebih banyak daripada najisnya. Wa izalati ainiha wa awsafiha, di mana sudah menghilangkan ainnya dan sifatnya. Misalkan ini najis pipis anak bayi lanang bisa di ini. Nah, lemok lemok. Itu langsung diambil pakai air. Pakai apa? Lap, pakai kain. Dilap. Wis gak ono ainnya. Terus ya wis gak pesing. Wis langsung sirami banyu. Seret pokoknya roto banyune itu sudah suci. Mas yo banyune gak sampai mangan ciprati tok, pokoknya sudah roto ngono, itu wis suci. Atau misalkan ngene napa niki? Karpet. Wis resep wis gak ketok, wis gak pesing, langsung sirami banyu ngoten tok, Bun. Suci itu kalau dari bayi laki-laki. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, najis mutawasitoh, najis yang sedengan, ya najis yang sedengan. Ya pokoknya semua najis selain najis mughalatoh dan najis mukhaffafah namanya najis mutawasitoh. Nah, sebab dikatakan dengan najis mutawasitoh karena syariat itu menilai najis tersebut adalah najis persedengan. Nah, najis itu nanti dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hukmiyah, yang kedua ainiyah. Hukmiyah itu secara hukum dia najis meskipun sudah tidak tampak barangnya. Kalau ainiyah itu tampak barangnya. Dia. Kalau yang hukmiyah itu dia najis tapi sudah tidak ada warna, tidak ada ambu, juga tidak ada rasa. Dia benar-benar tidak ketok bentuknya. Tapi masih disebut dengan najis. Kenapa? Karena nyata-nyata di situ barusan ada najisnya. Ada gitu. Misalkan nopo lemah ono misalkan sampean nguyu no lemah ngono ya. Dilek bisa super-super lek nguyu lah. Wis ndak patek peduli ya. Wis pokoke lawang dibuka cur ngono nggih wis. Itu kadang-kadang itu padahal cedek jeding ya ono jeding tapi karena biasa. Itu lek gak ngono gak iso metu jane. Kadung kulinoe nek ngene ngarepe lawang. Nah, itu tanahnya karena misalkan sudah kemarinnya itu tanah itu hukumnya tetap najis meskipun wis gak pesing ya gak ono warnane ya gak ono cara didilat ya ora ono rasane. Itu tetap hukumnya najis. Nah, itu disebut dengan najis hukmiyah.
secara hukum dia najis tapi sudah tidak ada bentuknya. Nah, sababu tasmiyati bil hukmiya li annana hakamna alal mahali binajasatihi biduni wujudi sifatin min sifati. Karena kita memberikan hukum pada tempat itu dengan hukum najis tanpa ada wujudnya, tanpa ada wujud berupa sifat dari sifat-sifatnya najis, yaitu warna, rasa, dan bau. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dengan mengalirkan air kepadanya. Sing penting ono banyu mengalir. Jadi misalkan tanah sing kena singot najis kumia karek ngesuk banyu sret kan resep toh, itu air langsung jadi suci. Pun itu kalau najis hukumnya. Najis ainiyah yang kedua, najis ainiyah itu yang tampak. Itu ada warna, ada rasa, dan ada bau. Terus bagaimana? Kenapa disebut dengan ainiyah? Karena libaqoi ainin najasah. Karena bentuknya najis itu masih ada. Dikatakan lagi bahwa li'anau qatturo bil aini, karena bisa dilihat dengan mata. Ain itu kan mata. Sehingga ainiyah itu ada dua sebab disebut dengan ainiyah, karena bisa dilihat oleh mata, atau karena ainnya, barangnya, ain itu barang juga, itu masih ada. Pun bagaimana cara membersihkannya? Ghusluha bil ma'i hatta tazula awsafuha, dibasuh dengan air sampai sifatnya hilang. Apa saja sifatnya? Warna, rasa, dan bau. Jadi pokoknya najis warna, rasa, dan baunya sudah hilang, ya berarti sudah suci. Pun fa idza zalat an najasatu bi ghuslatin wahidatin kafat wa yusannu ziyadatu saniyatin wa thalithatin. Kalau misalkan najis ainnya itu sudah bisa hilang dengan satu basuhan, itu sudah cukup. Tapi sunnahnya diulangi sampai 2 dan 3 kali. Pun selanjutnya, wa idza lam tazul an najasatu bi ghuslatin wahidatin wajaba ziyadatul ghuslati atsaniyati. Kalau sekali basuhan tidak cukup, maka diulang sampai 2 kali. 2 kali kok tidak cukup juga, masih belum hilang, maka ya ditambah sampai 3 kali. Kok sampai 3 kali tidak hilang, maka dibantu dengan sabun. Nah, itu ya. Ketika dengan sabun kok masih sulit, itu namanya ada kesulitan dalam menghilangkan najis. Dan gitu. Berarti najis ini sulit dihilangkan. Misalkan koyok nopo sual kena getih, ya sual kena getih, itu si umbak pisan gak hilang, sampai terus kayak sabun tetap gak hilang. Itu nanti bagaimana hukumnya? Misalkan klambi sing kena getih utawa sual sing kena getih, itu bagaimana? Itu sudah berusaha dicuci tapi tidak bisa hilang. In baqiya al-launu faqat aw rihun faqat hukmuha bi taharatil mahal. Kalau yang tersisa itu hanya warnanya saja, atau yang tersisa hanya baunya saja, maka itu dihukumi dengan suci. Ya, lek sing isi ono itu wis diumbah tapi kelire gak iso ilang. Biasanya kan kaya lek popok nih wong popok bayi itu kan wis diumbah kan bangga kelire kaya rodok napa jenenge putih tulang. Di putih gak putih, ya kuning gak kuning, putih tulang. Nah, itu nanti kalau masih tersisa warnanya saja atau baunya saja, itu dihukumi dengan suci. Kalau yang tersisa itu warna dan bau, itu yang tadi itu atau, kalau ini warna dan bau. Atau yang tersisa itu rasanya saja, maka itu masih dihukumi belum suci. Maka wajib ziyadatul ghusalat hatta tazula, harus diulang lagi pencuciannya sampai yang tersisa itu salah satu dari warna atau bau. Nanti disabun, dia disabun sampai benar-benar tidak ada rasa. Lek sing tersisa masih rasa, tok
itu tetap dihukumi najis, gitu ya. Pun wa idza qala ahlul khubrah inna hadhihi najasata la tazulu illa bil qat'i fatusamma hadhil halah halatat ta'adzur. Kalau orang yang ahli mengatakan bahwa najis ini itu tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong, maka ini adalah kondisi di mana disebut dengan uzur ta'adzur. Nah, kalau ta'adzur ini uzur, jenenge ada alasan yang sudah dinyatakan oleh orang ahli, maka ini disebut dengan najis sing ma'fuun anhu, najis yang dimaafkan. Jadi najis yang dimaafkan itu bagaimana? Sehingga ketika orang sholat membawa sesuatu yang najis dan najis itu dimaafkan, maka sholatnya sah. Dan jadi tadi itu kondisi sulit. Kalau yang ini kondisi udzur, beda ya. Kalau sulit itu masih bisa diusahakan. Kalau udzur sudah tidak bisa diusahakan. Nah, maka kalau udzur itu sholat dengan membawa najis yang disebut dengan udzur, maka itu namanya najis yang ma'fuun anhu, yang dimaafkan. Pun. Kemudian untuk air sisa dari membersihkan najis, ya. Air yang habis digunakan untuk membersihkan najis, maka hukumnya seperti hukumnya air yang mustakmal. Tahirun fi nafsi ghairul mutahhar li ghairihi. Dia sendiri suci tapi tidak bisa mensucikan, dengan syarat satu, ayyakuna al-ma'u waridan ghairu maurud. Airnya itu warid, didatangkan bukan didatangi. Iya, beda ya. Air datang dengan didatangi itu beda. Didatang itu misalkan kelambi sak kaleng banyune teko. Nah, kalau yang air sudah ada di kaleng kemudian baju dimasukkan, berarti itu didatangi. Itu beda ya. Itu nanti hukumnya juga beda. Maka penting mengkondisikan air itu supaya pakaian itu benar-benar suci. Jadi misalkan banyu sak kaleng moro dicemplungi atau moro dicemplungi, najis itu jadi najis semua. Nah, beda nanti kalau air itu diwarid, didatangkan. Ayyakuna al-ma'u waridan ghairu marud. Ayyaridu al-ma'u 'ala najasati lal aksi wa la yastaitu hadza syarto al-imamu al-Ghazali. Jadi ini ada yang memang berbeda dengan pendapatnya Imam Ghazali. Begini, air yang didatangkan kemudian didatangkan untuk membersihkan najis, misalkan iki najis atau ini najis, banyu tak siramno, terus dikelompokno ditadai. Nah, air itu, air yang dikelompokno tadi, itu hukumnya adalah suci tapi tidak menyucikan, ya, kayak banyu mustakmal biasa. Meskipun untuk mengaliri najis, tapi lek didatangi, misalkan banyu nok kaleng ditekani najis, terus asisnya diambil, kambine sing najis cukup, air itu menjadi air najis, bukan air mustakmal. Jadi beda resikonya. Bun. Untuk mencuci dengan menggunakan mesin cuci bagaimana? Disebutkan wa min dalikal mas'atu ilqa'il malabis fil ghasalat al hadithah fa in kanat al ghasalah minan nau'il ali al otomatik dari otomatis fala darra bil ittifaq li anna taqum bil izalati najis la tsumma bi imrari ma'i tahurin alal malabis. Nah, itu sudah disepakati para ulama bahwa mencuci dengan menggunakan mesin cuci itu hukumnya suci. Aman ya? Aman. Sing males mbah
aman, laundry aman, laundry aman. Karena alasnya begini, karena mesin cuci itu dia diciptakan untuk menghilangkan najis, terus kemudian air itu diolah sedemikian rupa untuk membersihkan najis sehingga nanti najisnya menjadi hilang. Yang selanjutnya, yang kedua, air itu air bekas, air yang digunakan untuk mencuci tadi loh. Air untuk sisa dari membersihkan najis tadi. Itu yang pertama, harus airnya warid bukan maurud, datang tidak didatangi. Yang kedua, ayyan fasilu al-ma'u an mahali tathir. Jadi airnya sudah berpisah dengan tempat yang dicuci tadi. Terus yang ketiga, Allah yataghayyaru, airnya tidak berubah. Airnya berubah ya tetap najis. Ayyakuna qailan, airnya tidak banyak, sedikit. Sehingga kalau airnya banyak ya otomatis jadi suci. Maksudnya lebih dari 20 lah. Nanti ini kalau dihitung sudah lebih dari 20 itu tetap suci dan menyucikan. Yang kelima, Allah yazida wazulma, airnya tidak bertambah ketika dihitung dengan airnya itu tidak bertambah. Misalkan asale 10 liter digawe ngresiki najis, terus mari ngono mundak jadi 10 liter, sekian ngono ya. Nah itu berarti kan bertambah. Itu berarti apa? Berarti ayyan fasilu al-ma'u an mahali tathir. Jadi airnya sudah berpisah dengan tempat yang dicuci tadi. Terus yang ketiga, Allah yataghayyaru, airnya tidak berubah. Airnya berubah ya tetap najis. Ayyakuna qailan, airnya tidak banyak, sedikit. Sehingga kalau airnya banyak ya otomatis jadi suci. Maksudnya lebih dari 20 lah. Nanti ini
Kalau dihitung sudah lebih dari 20 itu tetap suci dan menyucikan. Yang kelima, alla yazida wazul ma, airnya tidak bertambah ketika dihitung dengan airnya itu tidak bertambah. Misalkan asale 10 liter digawe ngresiki najis terus mari ngono mundak dadi 10 liter koma sekian ngono ya. Nah itu berarti kan bertambah. Nah, itu berarti apa? Berarti banyune itu ketambahan najis, ngono nggih, tambahan najis pun. Yang selanjutnya ayat hura al mahalla fa huru al ma'u illa idza tahura al mahal. Kemudian tempat barang yang disucikan sudah benar-benar suci pun. Niku penjelasan tentang macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Pun wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan mungkin. Wonten nggih, wonten nggih. Masalah anajis niku lek ne saumpami dijulungi kirik ngantos abape itu ngantos kuat. Saking kuwate lek ne jenggong itu terus terasa ten kulit itu ngoten itu termasuk ya apa masalah najis apa ya napa angin nggih oh abape asu nggih boten niku ndak boten nanti ono anjing juwenggong terus mari ono ngredeg mlayu. Ngoten misalkan cedhek ngoten nah. nggih Cedhek. rasa ten Nggih, pokoknya lek misalkan jelas ada air liur yang katut ya najis. Lek mek hawa tok mboten. Jadi yang dianu wulu niku dilatane. Berarti bahkan lek misalkan anjing itu kering gitu. Jadi awake dhewe kesenggol kulite. Kesenggol apa? Ulune. Niku ndak terus kita jadi najis. Yang najis itu kalau misalkan ulune iki teles. Nggih, atau napa jenenge kena ilate. Ini sing lek asline biasanya kan apa-apa kan senengane ngambus-ambus to. Dadi ngambus wadah. Nah, niku itu jilatannya itu yang paling berpengaruh. Lek kering mboten. Lek misalkan napa kena ulune garing mboten najis. Karena kering dengan kering itu tidak bisa memindahkan najis. Betul si jine teles. Asune garing tapi sama teles ya tetap najis. Jadi harus podo-podo garing. Gila. Tidak diyakini ada ludah yang katut ya tidak masalah. Tidak sampai menjadikan yakin jelas wong krasa nyes ngono kok nggih. Wah iya najis. Pun ngoten nggih. Mari. Oh. Oh betul. Ibn Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashshi
وتهمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتهمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتهمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتهمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء
Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak kesalahan Kiai. Yang Maruga. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Sang Kiai. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre.
Thank you bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke ceritanya bro Bre. Let's go! Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh Islam yang sangat disegani dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdliyin dan ulama, Kiai dijuluki sebagai Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiai memiliki sebuah pesantren yang dia dirikan pada tahun 1899 bernama Pesantren Tebu Ireng yang terletak di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, tapi ternyata dijajah oleh Jepang gak lebih baik dari dijajah Belanda. Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekre. Di pesantren Tebu Ireng, para pengurus termasuk Wahid Hasyim, salah satu putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lagi cemas karena Jepang mulai menangkap para kiai dan sebentar lagi akan sampai di Jombang. Di tengah pembicaraan itu muncul sosok anak kecil yang sedang berlarian dan dia adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, anaknya Wahid Hasyim. Namun berbeda dengan mereka, Kiai sama sekali nggak cemas karena sebagai umat Islam sudah seharusnya mereka menentang segala hal yang nggak sesuai akidah, termasuk menyembah Dewa Matahari dan Kaisar Jepang. Singkat cerita, pasukan Jepang mendatangi Tebu Ireng dan menakuti para santri dengan tembakan senjata mesinnya. Lalu mereka menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena tetap menolak menjalankan sekre dan dituduh sebagai penggerak peristiwa cukir. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kesalahan Kiai. Tapi saya tidak akan mau melakukan sekre karena itu hukumnya haram. Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Karena nggak terima, Karim menyuruhkan para santri untuk berjihad melawan Jepang, tapi segera ditembaki oleh tentara Jepang. Sering jihad pilihannya. Inta nasrullah yansurkum. Allahu Akbar. Pada akhirnya Kiai mengalah dan bersedia ditangkap setelah pasukan Jepang mengancam akan membakar dan membunuh santri-santrinya. Baik, saya ikut. Setelah penangkapan Kiai, Wahid Hasyim lebih meningkatkan penjagaan di Tebu Ireng. Dan dia juga mengungsikan Nyai Kapu, yaitu istrinya Kiai beserta keluarganya untuk sementara waktu. Di tempat lain, Harun dan Hamid berhasil membuntuti pasukan Jepang sampai di kamp tahanan dan menyusup ke dalam untuk mencari Kiai. Saat itu Kiai yang ditemani oleh Solihin juga baru sampai dan begitu terkejut melihat seorang tahanan habis disiksa. Kemudian Kiai disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa cukir dan bersedia untuk melakukan sekre. Tapi Kiai menolaknya dan menyangkal tuduhan tersebut. Kiai bahkan bersedia untuk disiksa daripada melanggar akidah dengan menyembah makhluk lain selain Allah. Dan saat mendengar suara azan, Kiai tanpa takut langsung meninggalkan ruangan itu untuk melaksanakan sholat. Lalu kita diperlihatkan Harun dan Kamit sedang melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang dan bersembunyi di rumah seorang warga. Tapi karena sudah terdesak, Kamit keluar sendiri buat menjadi umpan supaya Harun bisa selamat. Kakekmu, aku harus keluar dari sini. Tidak! Setelah tertangkap, Kamit diinterogasi oleh tentara Jepang sambil disisihkan oleh Harun yang lagi bersembunyi. Dalam gakos teruka. Ah? Oh, Tebu Ireng. Ya, saya santrinya Hasyim Asy'ari. Dan begitu tahu Hamid adalah santri Tebu Ireng, tentara Jepang pun membunuhnya. Setelah itu Harun membawa jasad Kamit ke pesantren untuk dimakamkan. Dan dengan gontai dia menuju rumah sari wanita yang dia sukai buat curhat betapa pengucitnya dirinya yang memilih bersembunyi daripada mati bersama Hamid. Karena aku, Sar.
Aku pengecut. Dalam upaya membebaskan ayahnya, Wahid Hasyim yang didampingi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, memilih menggunakan jalur perundingan dengan pihak Jepang. Tapi Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda. Mereka berencana membebaskan Kiai dengan perlawanan. Dan ketika Kiai dipaksa untuk melakukan sekre, para santri mendatangi camp tersebut dengan dipimpin oleh Harun. Mengetahui itu, pihak Jepang dengan sengaja menyiksa Kiai sampai jari tangannya patah dan menyiarkan suaranya kepada para santri. Karena terprovokasi, para santri hampir mendobrak pintu camp sebelum tentara Jepang membunuh sebagian dari mereka agar mau bubar. Nggak mau kejadian serupa terulang, Wahid memimpin para santri untuk melakukan aksi damai dengan menyenandungkan sholat Nabi di depan camp. Tapi pihak Jepang malah meresponnya dengan memindahkan Kiai ke penjara Mojokerto. Namun lagi-lagi para santri menghuni penjara di sana sambil terus bersolawat dengan harapan Kiai akan dibebaskan. Di sisi lain, Harun yang berbeda pandangan memilih untuk bergabung bersama tentara rakyat. Mereka bergerilya dari dalam hutan dan mencegat pasukan Jepang yang sedang melintas. Lalu kita diperlihatkan Yusuf mendatangi Nyai Kapu yang lagi ngajar ciwi-ciwi di sana. Dia mengabarkan kalau Wahid dan Kiai Wahab sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Dan Nyai Kapu dengan sedih berdoa agar Kiai Haji Hasyim Asy'ari segera dibebaskan. Di Jakarta, Wahid dan Kiai Wahab diterima oleh Abdul Hamid Nobuharu Ono, seorang perwira Jepang yang beragama Islam, sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para kiai. Ono berjanji akan membahas permintaan mereka dalam pertemuan dengan Seiko Shikikan. Sambil menunggu kabar dari Ono, Wahid dan Kiai Wahab membentuk Dewan Syuro dari organisasi NU se-Jawa yang tujuannya untuk membela para ulama yang telah ditangkap dan mempersiapkan kemerdekaan dengan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang. Sesuai dengan janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Seiko Shikikan. Dan setelah mempertimbangkan pentingnya dukungan dari kalangan Muslim, pihak Jepang pun memutuskan untuk membebaskan Kiai. Bebasnya Kiai disambut dengan sukacita oleh para santri yang sudah menunggunya. Kemudian Seiko Shikikan mengumpulkan para kiai dan ulama untuk secara resmi meminta maaf atas nama pemerintahan militer Jepang dan berjanji gak akan memaksa mereka untuk melakukan sekre lagi. Singkat cerita, setelah keadaan kembali normal, Harun dan Sari menikah di Tebu Ireng dan Kiai serta Nyai Kapu kembali ke kediaman mereka. Lalu seorang penerjemah di camp Jepang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin meningkatkannya. Kiai pun memberinya wejangan tentang bagaimana dia harus mempelajari agama Islam. Dalam mempelajari agama Islam berdasarkan ilmu, keyakinan, pengertian yang Tuhan pelajari.
menggerakkan warga di pasar. Bukan hanya kita tidak usah nyetor hasil bumi kita. Beras itu milik kita. Ayo ambil. Setelah itu Harun yang udah kehilangan kepercayaan kepada Dan kita diperlihatkan Harun dan para pejuang Indonesia sedang bertempur dengan sengit melawan tentara Inggris dan India selama seharian.
Kemudian pas mereka lagi istirahat, Harun membaca surat dari Sari dan betapa bahagianya dia. Karena ternyata Sari lagi hamil. Aku mau jadi bapak, Cak. Pada tanggal 30 Oktober 1945, tentara Indonesia mencegat rombongan Brigadir Malabi, Komandan Brigade 49 Divisi India di dekat Jembatan Merah, Surabaya. Walaupun udah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk ngejatan senjata, tapi para pejuang Indonesia tetap mendesak tentara Sekutu untuk pergi dari Surabaya. Dan akhirnya kerusuhan pun pecah di sana. Kita diperlihatkan Harun memanfaatkannya untuk membunuh Malabi. Tapi setelahnya dia juga harus tewas setelah digranat oleh tentara Sekutu. Kemudian jasad Harun dan korban lainnya dibawa pulang ke Tebu Ireng. Setelah beristirahat sejenak, Laskar Hizbullah kembali berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Di tengah sengitnya pertempuran, Hamzah menaiki atap gedung dan melihat porak-porandanya kota Surabaya dibom pesawat Sekutu, dan mengakhiri pertempuran Surabaya. Singkat cerita, pada 21 Juli 1947, ketika Belanda mulai melancarkan agresi militer yang pertama, seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan seperti saat Bung Tomo datang. Tapi karena kondisinya memburuk, Kiai nggak bisa menanggapinya. Dan gak lama kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Aku, Kiai. Siapa, Kiai? Kiai. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan orang?
حسبي